Ruang Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vanessa Fauzia di Ruang Cerita. Ceritakan pengalaman menyambut bulan Ramadan. Hidup pastinya tentang sebuah pilihan. Dan tema Ruang Cerita kali ini, mengapa harus memilih? Bersama narasumber kita, Kak Nur Hakimah. Halo Kak. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Kak. Jadi ini biar kita akrab ngobrolnya dipanggil siapa nih? Dipanggil Emma. Oke, Kak Emma ya? Iya. Kak Emma lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Aku lagi menyibukkan diri belajar untuk pengembangan diri, skill untuk pekerjaan gitu Kak. Tapi sebelumnya aku bekerja sebagai guru di SLBB ya, PPLB Kota Magelang, yaitu SLB Tunarungu di Kota Magelang. Oh berarti SLB itu hanya fokus kepada anak-anak yang berkebutuhan di tunarungu? Iya, di sekolahku itu. Tapi kalau misalnya di sekolah yang lain itu ada disabilitas kan macamnya ada banyak nih Kak. Ada yang tunanetra, tunarungu, kemudian tunagrahita dan macam-macam lainnya. Nah, di sekolahku itu khusus yang tunarungu aja. Oh berarti Kak Emma ini merupakan guru di SLB Tunarungu? Iya, betul. Sudah berapa lama nih Kak Emma menjadi guru? Kurang lebih 4 tahun Kak. Wow lama ya? Iya. Tapi dari situ Kak Emma membutuhkan penyesuaian lagi nggak sih Kak? Kalau untuk penyesuaian tentu Kak, soalnya aku backgroundnya di sastra Indonesia murni, bukan PLB, jadinya aku daftar di situ, aku belajar dari nol, belajar sendiri, otodidak buat bahasa isyaratnya, kemudian untuk mengajarnya dan lain-lainnya aku belajar sendiri sih Kak. Berarti benar-benar memulai dari awal lagi Iya dengan betul. bahasa yang baru ya? Iya betul. Tapi dengan bahasa-bahasa isyarat seperti itu sulit nggak sih Kak? Susah gampang sih Kak, soalnya ini ya, kalau di bahasa kita kan ada bahasa Indonesia, Iya. terus bahasa Jawa. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri itu kan juga dia berkembang, terus ada pembaharuannya di KBB itu kan ada pembaharuannya. Nah sama dengan tunarungu juga, dia yang jadi tunarungu di bahasa tunarungu bahasa isyaratnya itu ada 2 macam, ada bisindo sama sibi. Nah yang bisindo ini yang bahasa daerah itu dia sering berkembang ganti-ganti. Jadinya kita sering harus bisa mengikuti biar komunikasinya bisa Menyesuaikan lancar. juga berarti. Betul. Berarti cukup sulit nggak nih untuk Kak Emma sendiri? Buat aku pribadi sulit banget, soalnya sampai sekarang pun aku masih belajar Kak. Jadi dari dua bahasa isyarat ini aku comparein, kemudian aku komunikasi sama anak-anak itu aku campur sih, ada yang pakai sibi, bisindo kayak gitu. Jadi Kak Emma ini benar-benar harus menghafal bahasa-bahasa isyarat Iya betul. dari awal. Iya betul. Lama nggak untuk Kak Emma menghafal bahasa-bahasa tersebut? Kalau yang dari yang basicnya sendiri itu sekitar 1-2 bulanan sih Kak. Terus sampai saat ini aku masih belajar sama anak-anak yang bisindonya ya, yang bahasa daerahnya, biar kalau aku ngajar itu biar anak-anak bisa paham, bisa terima informasi yang aku kasih. Soalnya kan percuma ya kalau misalnya kita ngajar anak-anaknya, kita nih pakai CB, pakai bahasa isyaratnya CB, tapi anak-anaknya tuh nggak paham. Itu bu guru ngomong apa ya, terus ini pelajarannya tentang apa ya, terus yang dimaksud sama bagian A, B, C ini apa ya. Kalau misalnya anak nggak bisa nangkep itu semua kan percuma. Jadinya aku juga belajar terus sama anak-anak di kelas pun aku masih interaksi sama anak. Kalau misalnya ini kan aku ngajarnya bahasa Indonesia. Iya. Misalnya contoh, aku lagi menjelaskan tentang kata kerja gitu ya, kata kerja jalan. Nah aku tuh lupa, bahasa isyarat jalan kayak gimana ya. Nanti aku tanya sama anak, kan ada nih tiap kelas tuh ada anak yang dia pinter banget bahasa isyaratnya, terus aku tanya isyaratnya jalan apa, nanti ada yang bilang gini, salah, ada yang gini kayak gitu. Soalnya kan kalau bahasa daerah itu kan tiap daerah beda-beda. Jadinya kalau bisindo itu emang beda-beda tiap daerah. Tunjukin dong Kak, satu kata pakai bahasa isyarat. Satu kata pakai bahasa isyarat, ini aja yang bagus. Ini namanya I love you. I love you. Bahasa isyaratnya di ISL. I love you kayak gini ya. I love you. I love you buat teman-teman Ruang Cerita di rumah. Iya, I love you. Kalau buat Kak Emma sendiri, mengajar mereka itu berat nggak sih Kak?
Ngajarnya itu antara berat, gampang, susah, senang, suka, duka, itu sih Kak. Tapi yang sering aku tekanin kalau buat ngajar anak-anak itu dan bener-bener yang jadi basic aku itu ini sih, aku bangga sama terharu sama mereka dan banyak bersyukur. Soalnya ketika melihat mereka itu bener-bener kayak oh aku harus banyak bersyukur nih sama anak-anak nih, lihat mereka yang kemampuannya bagus, mereka yang tak terbatas, bener-bener yang seistimewa itu, jadi banyak-banyak bersyukur di situ. Eh, untuk mengajarnya sendiri Kak, dari mengajar murid biasa dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu eh, perbedaannya sangat jauh atau hanya berbeda di cara penyampaian bahasanya saja? Dari semuanya sih hampir sama ya, kayak template untuk pengajarannya tuh sama, kayak guru itu butuh administrasi, butuh peralatan, perlengkapan, kemudian ada murid, ada siswa, ada peralatan kelas, itu template-nya untuk pengajaran sama, tapi mungkin untuk isinya, kemudian untuk komunikasi itu benar-benar yang beda. Kalau di umum mungkin satu kelas ada 20-30 Iya, anak memang. kan ya. Kalau di kita itu maksimal itu yang standar itu ada sekitar 7. 7 itu 7 udah anak paling dalam satu banyak, kelas. heeh. Dan kalau misalnya di umum itu kan ini ya, apa ya, kita ya anaknya ada 20-30, Iya. kita nggak harus tahu mereka semuanya Iya, bener karakternya, banget. kita nggak perlu tahu kayak gitu. Walaupun emang itu jadi nilai plus buat kita. Tapi kalau di disabilitas di ABK di apa SLB itu seenggaknya kalau misalnya kita mau bener-bener anaknya itu paham dengan apa yang kita ajarkan, kita harus tahu bener-bener Karakter karakter setiap anak. anaknya, heeh, betul. Jadi backgroundnya kayak gimana, ceritanya dia, kesehariannya dia kayak gimana tuh kita tahu gitu. Wah, jadinya bener-bener effort banget di situ sih. Jadi harus paham dengan karakter setiap anak. Tiap anaknya satu-satu tuh harus tahu. Oke, kita lanjutkan obrolan kita bersama Kak Emma. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di ruang cerita. Shh, ceritakan pengalamanmu.